Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan membicarakan soal politik. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai seorang aktivis, seorang negarawan di Indonesia. Dia adalah Marsilam Simanjuntak. Dia seorang negarawan, aktivis pro demokrasi yang sejak tahun 1965 sudah terlibat dengan peristiwa besar di Indonesia. Ketika tahun 1965 dia menjadi aktivis yang berusaha dan menilai bahwa kekuasaan Soekarno harus berhenti. Kediktatoran Soekarno harus berhenti atau Soekarno harus turun dari jabatannya sebagai presiden. Dia sebagai Kamijaya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Jakarta Raya gitu kan. Menggalang massa kekuatan untuk berdemonstrasi, membubarkan PKI, menuntut presiden untuk mempertanggungjawabkan kinerja kabinetnya. Juga ada peristiwa kematian Arif Rahman Hakim, itu semakin memicu demonstrasi. Tentu saja pemicu peristiwa 65 itu adalah pemberontakan PKI dan penculikan jenderal oleh PKI. Dan karena itu Soekarno jatuh. Marsilam Simanjuntak sebagai aktivis mahasiswa, dia seorang mahasiswa kedokteran UI dan lulus sebagai dokter. Kemudian di usia 40 tahun dia kuliah lagi di Fakultas Hukum untuk mengambil ilmu hukum. Karena baginya pemahaman mengenai politik harus dibarengi dengan atau ditambah dengan pengetahuan mengenai hukum. Dan dia terlibat dalam diskusi-diskusi perjuangan politik dan demokrasi. Dan dia menjadi salah satu inisiator gerakan demokrasi, Forum Demokrasi. Forum Demokrasi ini adalah wadah para aktivis, juga tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintahan Soeharto Orde Baru. Jadi Pordem ini berisi orang-orang besar. Ada Marsilam Simanjuntak, ada Rahman Toleng, ada Bondan Gunawan, ada Romo Magnis Suseno, dan beberapa tokoh yang lain gitu kan. Jadi Pordem didirikan untuk mengkritisi kebijakan Orde Baru. Orang seperti Marsilam dan Rahman Toleng adalah mereka yang memiliki jasa ya menjatuhkan Soekarno. Dan sekarang mereka mengkritisi Soeharto. Karena perjuangan politik, perjuangan untuk meletakkan dasar demokrasi itu bukan pada kesetiaan kepada satu sosok. Dirasa satu sosok ini tidak sesuai lagi dengan gagasan demokrasi, bahkan menjadi diktator, itu harus dikritisi itu kan. Pordem ini semakin menjadi sangat penting karena ada Gus Dur juga di sana yang menjadi presiden Republik Indonesia gitu kan. Nah, di masa ketika
Gus Dur menjadi presiden, Marsilam diangkat menjadi Menteri Kehakiman, jadi sekretaris kabinet, dan sempat juga jadi jaksa agung gitu kan. Karena pemerintahan Gus Dur ini singkat, ya jabatan dari Marsilam ini singkat juga gitu kan. Marsilam sejak muda dikenal sebagai aktivis yang punya afiliasi dengan aktivis sosial demokrat gitu kan, atau PSI lah ya. Karena memang PSI ini sedikit gitu kan, orang-orangnya sedikit, tapi mereka membuat suatu kaderisasi gitu kan. Mereka merekrut sedikit orang, tapi orang yang memiliki kadar intelektual gitu kan, yang memiliki potensi berpikir rasional, kritis gitu kan, ketimbang membuat suatu massa gitu kan. Jadi Marsilam termasuk kepada golongan intelektual yang sangat kritis, rasional, dan tentu saja mau berjuang. Karena pada tahun 1979 ia bersama Rahman Toleng, ketika terjadi peristiwa Malari, mereka ditangkap gitu kan, dijebloskan ke dalam penjara gitu kan, karena dianggap otak peristiwa Malari 15 Februari itu ya, tahun 79 itu. Protes terhadap kapitalisme Jepang lah ya intinya. Banyak barang-barang Jepang yang masuk ke Indonesia. Jadi intinya ada semacam protes kenapa tidak membangun ekonomi sendiri gitu kan, ketimbang harus ekspor atau impor barang-barang dari Jepang gitu kan. Jadi Marsilam seorang yang berjuang, dia sebagai seorang aktivis demokrasi, di mana perjuangan demokrasi itu adalah perjuangan yang mengandaikan, menginginkan adanya kebebasan dari setiap warga negara, juga ditegakkannya demokrasi yang ditegakkannya hukum gitu kan, hukum yang adil. Ketika zaman Soeharto, Marsilam pun mengkritik Soeharto ya karena kediktatorannya gitu kan. Sama seperti kritik Marsilam kepada Soekarno gitu kan. Presiden Soekarno mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup lewat MPRS. Begitu juga dengan Soeharto, diangkat oleh MPR sampai 5 kali masa jabatan gitu kan, genap 30 tahun lebih. Jadi memang demokrasi dijalankan secara prosedural, tapi substansinya adalah kediktatoran. Dan sayangnya kediktatoran ini tidak menyebabkan kesejahteraan. Tidak ada pemerataan kesejahteraan. Pelanggaran hak asasi manusia semakin banyak dilanggar ketika zaman Soeharto. Marsilam bersama Rahman Toleng, bersama Gus Dur membuat antitesa terhadap Orde Baru. Perjuangan ini tentu saja membuahkan hasil ketika reformasi datang. Soeharto turun, lalu hadir amandemen Undang-Undang Dasar 45 bahwa kepemimpinan atau presiden itu dibatasi hanya 2 kali periode. Tidak boleh melebihi 2 periode. Hal ini untuk menghindari suatu kepemimpinan yang diktator. Itulah sebenarnya reformasi, membatasi kekuasaan gitu.
sehingga tidak menjadi pimpinan yang diktator. Marsilam menjalankan tugasnya sebagai seorang jaksa agung, kemudian menjalankan tugasnya sebagai menteri hukum, menteri kehakiman, kemudian setelah itu menjadi Seskap. Itu semua dijalankan dengan singkat sekali gitu kan. Sayang ini masa pemerintahan Gus Dur berjalan dengan sangat singkat. Kemudian ada impeach dari parlemen dan Gus Dur jatuh. Habis itu Megawati naik sebagai presiden dan Gus Dur dilengserkan. Setelah itu Marsilam tentu saja harus turun bersama Gus Dur, dan tentu saja Marsilam juga berseberangan dengan Megawati saat itu. Akhirnya setelah Megawati selesai menjalankan pemerintahannya, Marsilam mendukung Megawati. Marsilam menjalankan tugasnya sebagai aktivis yang pro demokrasi. Ya, nanti tunggu saja gitu Megawati turun, nanti kita dukung yang lain, sepertinya seperti itu. Dan ketika Megawati turun, ketika Megawati tidak jadi lagi presiden, dia mendukung SBY. Nah, atau memang Marsilam ini menjadi tim pemenangan dari SBY, hingga di pemerintahannya SBY dia jadi semacam tim UKP 3R gitu kan, unit kerja presiden gitu kan, intinya yang mengatur, mengkoordinasikan para menteri-menteri di kabinet SBY gitu kan. Jadi Marsilam menjadi orang penting di lingkaran SBY, jadi unit kerja presiden SBY, mengkoordinasikan rapat para kabinet yang memang terdiri dari berbagai latar belakang partai gitu kan. Dan mungkin disinilah ketegasan dari Marsilam yang digunakan oleh SBY untuk mengkoordinasikan para menteri kabinetnya. Tetapi intrik pun berjalan bahwa UKP 3R tersandung kasus Bank Senturi. Itu persoalan yang sangat berlarut-larut. Dibuatkan pansus. Robert Tantular sebagai pemilik Bank Senturi ditangkap karena dianggap menggelapkan dana. Demonstrasi para pemegang nasabah terhadap Bank Senturi, sehingga DPR membuat pansus dan berakibat kepada jatuhnya Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani. Akhirnya dia diberhentikan. Kemudian juga Marsilam juga dia berhenti menjadi UKP, jadi pimpinan UKP 3R. Dan di keterangan yang terbarunya ya saat itu peristiwa itu digambarkan sebagai sesuatu yang politis sekali ya, dan dibutuhkan seorang pemimpin yang harus memiliki keberanian untuk menyelesaikan hal itu. Dan sepertinya pemimpin yang berani itu tidak ada pada diri SBY. Saat ini Marsilam sudah berusia 80 tahun. Dia masih aktif membuka dialog, diskusi dengan para aktivis. Bukunya yang berjudul Negara Integralistik masih menjadi karya yang layak untuk dibaca. Diterbitkan oleh Graffiti. Tentang awalnya itu adalah skripsi dari Marsilam ketika dia kuliah di Fakultas Hukum. Itu sebenarnya judulnya berjudul Filsafat Negara Hegel gitu kan. Jadi
Pak Marsilam ini berminat dengan pemikiran Hegel gitu kan. Seorang filsuf idealis asal Jerman yang pemikirannya memiliki sistem yang sangat luas, dikatakanlah berusaha untuk mencakup segala hal. Dikatakan oleh Hegel, segala yang real adalah yang rasional dan yang rasional adalah real. Ini adalah pandangan epistemologisnya ya. Bahkan ini bersifat ontologis, bahwa kenyataan itu bisa dirumuskan dengan pemikiran gitu kan. Jadi setiap pemikiran itu harus bisa dihayati. Segala sesuatu yang hadir kepada kita, entah itu suatu gejala alam atau gejala sosial, itu bukanlah semacam data atau informasi yang lewat dan kita lupakan. Apa yang kita alami itu akan membatin gitu kan. Bagi Hegel itu makanya ada disebut dengan internalisasi pengetahuan. Nah, ini sangat penting sekali di dalam upaya Hegel untuk mengkritisi dualisme pemikiran Kant gitu kan. Di mana katakan manusia tidak bisa memahami sesuatu yang noumena atau di belakang fenomena gitu kan. Yang ada adalah gejala penampakan saja. Bagi Hegel, manusia harusnya bisa memahami kenyataan hakikat itu sendiri. Ya, dikaitkan dengan negara, bagi Hegel, manusia itu harus bisa merealisasikan dirinya gitu kan. Setiap orang yang bisa merealisasikan dirinya, maka dia membutuhkan kebebasan. Puncak dari realisasi itu juga ada pada kebebasan. Kebebasan itu ya kebebasan untuk menciptakan suatu masyarakat yang berevolusi gitu kan, berubah, kehidupannya lebih baik, baik secara kognitif, baik secara penataan kota gitu kan. Bagi Hegel yang namanya kebebasan itu harus dirawat oleh negara. Jadi negara itu adalah suatu yang bisa merawat kebebasan individu. Maka Hegel itu sangat optimis bahwa negara lah yang bisa merawat kebebasan manusia dan bisa meningkatkan evolusi manusia. Evolusi hidup maksudnya, bukan evolusi biologis saja ya, evolusi sosial. Jadi pemikiran Hegel ini tentu saja mendasari misalnya adalah Marx. Bahkan Lenin juga dia membaca Hegel gitu kan. Bahkan Lenin memutuskan untuk membuat negara proletariat itu karena pertama buruh, petani itu perlu dikumpulkan, perlu dikoordinir bukan oleh suatu LSM tapi oleh negara gitu kan. Betapa pentingnya negara merawat kebebasan, menjaga kebebasan gitu kan. Nah, saya pikir inilah yang melandasi Pak Marsilam Simanjuntak bahwa ya kita ini berpolitik itu untuk merawat kebebasan gitu kan. Makanya demokrasi itu penting gitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Tentu saja perlu demokrasi gitu kan. Tidak ada yang namanya penguasaan ekonomi, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang, apalagi tanpa aturan. Tidak boleh ada lagi monopoli, apalagi dikaitkan dengan penguasa yang memonopoli ekonomi yang terjadi di zaman Soeharto. Indosemen, Indomie, Indomil, Bogasari, monopoli tepung, itu adalah sesuatu yang tentu saja tidak demokrasi, tidak demokratis gitu kan, tidak ada ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat yang lain, yang ada adalah monopoli gitu kan. Nah, pemikiran Hegel ini kan tentu saja berbicara mengenai dialektika.
Dialektika itu adalah suatu metode berpikir yang menurut Hegel itu menjadi suatu kodrat alam gitu kan. Ada tesis, antitesis, dan sintesis gitu kan. Menarik sekali pemahaman Hegel tentang masyarakat, tentang negara. Ini menjadi sangat perlu untuk dipelajari lagi, karena Hegel menginisiasi Marx, menginisiasi juga Lenin, juga menginisiasi masa Frankfurt di Jerman untuk menciptakan kritik ideologi gitu kan. Ya tentu saja ada yang bilang bahwa Hegel itu bapaknya filsafat kritis gitu kan. Iya. Kritis di sini adalah tentu saja harus bisa